warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ada kerjaan sedikit tadi, jadi pembahasan kita tertunda. Insyaallah hari ini kita masih akan membahas seputar soal-soal yang pernah muncul di ujian ikhtibar tahdidul mustawa atau yang biasa dikenal dengan ikhtibar at-tasfiyah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang baru dikirimkan juga oleh Ustazah Fila, dan soal ini yang keluar kemarin tahun 2023. Soal yang kita pelajari kemarin itu yang muncul di tahun 2022. Ini adalah contoh soal kitabah. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa kitabah itu kan ujiannya terdiri ada beberapa unsur istima', kemudian qiraah, ada empat unsur yang kita ujikan, 4 bagian. Pertama pertama adalah istima', fahmul masmu' atau listening, kemudian qiraah, reading. Setelah qiraah lagi nanti ada qawaid itu berhubungan dengan kaidah bahasa Arab, nahwu, sharaf. Kemudian yang terakhir adalah kitabah. Kitabah ini masuk dalam kategori imla, kaidah imla. Jadi kaidah imla ini kita harus permantap juga. Kita harus permantap karena dia diujikan di bagian al-kitabah. Jadi kaidah imla ini mudah-mudahan kalian sudah belajar. Sudah belajar di kelas 3, biasanya dipelajari di kelas 3. Kalau betul-betul kalian sudah habis, tamat, tapi pasti kalian akan mengerti tentang kaidah imla. Tapi kalau tidak, paling tidak kalian tahu tentang hamzatul wasl itu apa, kemudian hamzatul qat'i itu apa. Itu sebenarnya dasar yang harus kalian tahu ketika belajar imla. Kalau dasar kalian tidak tahu apa itu hamzatul wasli, kemudian apa itu hamzatul qat'i, itu setengah mati kalian belajar ketika memulai belajar kaidah imla. Makanya kenapa itu di kelas 3 atau kelas 4 kalau tidak salah, kelas 3 itu ada kaidah imla, atau kelas 4 biasanya qawaidul imla dipelajari, yaitu kita tidak hanya belajar prakteknya saja, tapi kaidahnya juga harus kita pelajari. Oke. Naftah darsana au bahthana fi hadzal masa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian dari al-kitabah, ujian al-kitabah. Coba saya sebesar ini, kitabah, ujian kitabah yang barusan kemarin dikirimkan oleh Ustazah Fila. Awalan, ini kitabah ya, kitabah itu berhubungan dengan imla. Awalan, ikhtar al-jawab as-sahih. Pilihlah jawaban yang benar. La tulfadhu hamzatul wasli fi kalimati minal kalimati al-atiyati. Ismani wa mra'atani ithnatani ibnatun. Gimana yang benar? Pasti kalian bingung. Bingung ya? Mana yang benar menurut kalian? Jawab dari jawaban ini. Ismani wa mra'atani ithnatani ibnatun. Wamra'atani. Wa mra'atani. Kenapa wa mra'atani? Hamzah yang dimana alif atasnya ada hamzah.
Dan dia di Ah, pertengahan. jadi kalau hamzatul wasli itu didahului oleh kalimat sebelumnya, yaitu waw, maka dia tidak terbaca. Seperti wastofa, kan seharusnya itu istofa. Tapi karena ada wah sebelumnya, makanya dibaca wastofa. Dia tidak dilafazkan. Kemudian mastofa, manistofa. Nah, itu kalau didahului oleh kalimat-kalimat kata sebelumnya, maka hamzatul waslinya itu uh, tidak terlafaz. Ismani ini masuk kalimat hamzatul wasli. Ithnatani juga masuk hamzatul wasli. Ibnatun juga masuk hamzatul wasli. Jadi kalian harus mengerti apa itu minal hamzatul wasli minal asma. Apa hamzatul wasli minal asma? Kalian tahu? Hamzatul wasli minal asma itu pertama ismun, kemudian imru'un, imra'atun, kemudian ithnani, ithnatani, termasuk al-ithnaini, kemudian ithnaini juga masuk, kemudian aimun, istun, imru'un, itu masuk hamzatul wasli dari minal asma. Selain itu hamzatul qat'i. Oke. Wasil. Hamzatu intadhara, hamzatu wasl li'annaha. Apa jawabannya? Li'annaha fi'lun. Ini sudah ada jawabannya di sini padahal. Li'annaha fi'lun amrin intadhir. Fi'lu amrin khumasi intadhir. Ini bukan intadhir padahal intadhir. Tunggulah. Hamzatul wasl li'annaha karena dia fi'lu amrin khumasi, terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fi'il madhi sudasi. Ada yang tahu fi'il madhi sudasi? Contohnya apa? If au ala. Hah? If au If ala. if au ala. If au ala. Atau ifran qo'ah. Sama. Ya qasya'arra. Iya, iksya'arra juga masuk. Itu sudasi. Kalau khumasi, ijtama'a. Nah, apalagi? Inkasaro. Apalagi? Infajaro. Insorofa. Nah, itu hamzatul wasli dari fi'il madhi. Khumasi. Kalau fi'il madhi rubai ya. Kalau fi'il madhi rubai itu adalah dia masuk hamzatul qat'i, kayak akroma, apalagi ahsana, apalagi Arsala. a'lama, aghsala, Albasa. albasa, afhama, itu namanya masuk hamzatul qat'i. Jadi alifnya itu dia harus ada hamzanya. Mengerti ya? Iya, mudah kalian mengerti. Kemudian huzifat hamzatul wasli min kalimati lillah lidukhuli. Sudah ada jawabannya padahal ini. Lamul jarri. Huzifat hamzatul wasli, kan seharusnya dia itu Allah. Teman-teman, ini dia seharusnya Allah. Jadi alif lam itu dia masuk hamzatul wasli. Allah. Di A-nya itu tidak tertulis hamzah. Allah. Makanya hamzatul waslinya itu hilang karena dia dimasuki oleh lamul jarri. Maka jadilah dia lillah. Maka jadilah dia hudzifatil hamzatul wasl. Termasuk hamzatul wasl, coba sebutkan hamzatul wasl. Allahu, dari lamu syamsiyah, Allahu. Apalagi? Asyamsu. Apalagi? Ad-durju. Kemudian as-sahatu. Lamul qamariyah dengan lamu syamsiyah itu masuk, yang penting dia lamu ta'rif, itu masuk dia sebagai hamzatul
wasli. Al-qamaru, kan di a-nya itu tidak ada hamzanya. Al-qamaru, alhamdu, apalagi al-hujratu. Begitu punya dengan lamu syamsiyah. Dari lamul qamar, lamu syamsiyah. Ar-Rahman. At-tinu, ar-rahmanu. Nah, itu semua masuk hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu artinya tidak tertulis di atas alif itu hamzah. Tidak tertulis hamzah di atas alif itu dinamakan hamzatul wasli. Adapun hamzatul qat'i, adapun jika ada alif di atas itu namanya hamzatul qat'i. Itu sebenarnya itu kuncinya. Kalau kalian mau belajar qawaidul imla, yang harus pertama kalian tahu itu adalah hamzatul wasli, hamzatul qat'i, itu karena pertama yang dipelajari dalam kaidah imla. Kemudian tuhzafu hamzatul wasli minal fi'li istafa idza dakhalat alaihi. Coba kita bahas satu-satu. Coba kalian hal istafa, hamzatul waslinya hilang tidak? Alifnya hilang tidak kalau hal istafa? Tidak hilang. Tidak hilang, Ustaz. La tuhzaf. Kemudian manistafa, la tuhzaf, tetap dia tertulis. Manistafa tertulis. Mastafa juga tetap tertulis. Di hamzatul istifham ini dia hilang. Astafa seharusnya kan astafa. Apakah dia diutus? Astafa seharusnya. Tapi karena dia masuk hamzatul istifham artinya astafa. Di situ hamzatul waslinya hilang, diganti dengan hamzatul istifham. Akhirnya astafa seharusnya dia astafa. Jadi dia jadi astafa. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Asumu, tadi saya sudah sebutkan. Asumu yaumal litsnaini. Asumu yaumal itnani. Asumu yaumal itsnaini. Asumu yaumal itnani. Mana yang benar? Al-itsnaini, awal itnani, awal isnaini, al-lisnaini, yaumal lisnaini. Karena dia masuk hamzatul wasli. Jadi ini jawabannya tidak, ini salah. Karena al-lisnaini ini dia masuk hamzatul wasli. Jadi jawaban yang benar itu adalah yaumul lisnaini. Jawaban yang benar adalah yaumul litsnaini. Kemudian asnadal fi'il yalja'a. Usnidal fi'il yalja'u ila alfil itsnain. Kalau dimasukkan di alif litsnaini, dia mana yang benar? Yalja'ani, 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 yalja'ani. Mana yang benar? Aliful litsnain. Mana yang benar? Teman-teman, mana yang benar? Al-alif, al-ba'u, antara dua ini mana yang benar? Al-alif ini. Al-alif. Yang benar itu adalah al-alif. Kalau ini salah ini. Ini yalja'ani. Jadi ketika ini misalnya laja'a yalja'u, kemudian
Zoma'a itu sama, zoma'a. Jadi yazma'ani. Ini kita tulis di sini nabrah baru hamzah fawqan nabrah. Jadi ini yang benar. Seperti yazma'ani. Tulisannya nanti begini, yazma'ani. Jadi dia fawqan nabrah. Kita tinggal tambah alif litsnain di sini. Yazma'ani, yatra'ani sama juga. Oke? Paham tuh? Ya, yazma'ani sama dengan yalja'ani. Sama muannas kalimat adna yuktabu. Muannasnya kalimat adna ini ditulis bagaimana? Ini kan dia jama ini. Adna. Mana muannasnya? Daniyun, daniyatun, danwatun, dunia. Ah ini betul ini dunia. Kalau ini benar, dunia. Ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman. Jadi ketika kita belajar begini, hilangkan kesombongan. Jangan lupa berdoa, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memudahkan kita ketika kita ujian. Karena kadang-kadang juga soal yang kita pelajari ada yang masuk, kadang ada yang tidak. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menjawab di ujian nanti. Amin. Kemudian rusimatil alifu fi ismi muntada ya'iyatun maksuratun li'anna asluha ya'an asluha wawan al-alifu khamisah asluha alifun. Mana yang benar? Mana yang benar kira-kira? Coba kita lihat. Muntada ini apa fi'il madhinya? Intada. Terus intada fi'il mudhari'nya? Yang tadi. Berarti asluha? Kalau intada yang tadi berarti asluha yaun. Kalau intada yang tada baru asluha alif. Berarti yang benar di sini adalah asluha yaun. Oke? Jadi kalau kita mau melihat begini, kira-kira dia aslunya apa? Kalau dia misalnya fi'ilul mudhari'nya itu misalnya dia berharokat kasrah sebelum huruf terakhir, maka dia asluha ya. Seperti baka ya beki. Ki di situ berarti asluha ya. Apalagi? Jaro yajri. Jaro yajri. Itu juga asluha ya. Intama yantami. Asluha ya. Kalau asluha alif apa? Ra'a yara. Yo ayara. Itu asluha yara. Itu asluha alif. Ra'a yara. Terus apa lagi? Hawa yahwa lagi dan banyak lagi. Jadi itu asluha yang contoh-contoh dari asluha alif dan asluha ya. Pokoknya kalau dia berharokat sebelum ya maksura itu dia berharokat fathah, maka dia asluha alif. Kalau sebelum ya maksura itu dia berharokat kasrah, maka asluha adalah yaun. Itu saja kalau kalian ingat-ingat.
Nah, kutibatil aliful mutatarrifa fi kalimati asbania mamdudatun li'annaha. Ini sudah terjawab betul nih. Ismun ajami. Tahu al-aliful mutatarrifa? Al-aliful mutatarrifa itu alif yang berada di ujung. Al-mutatarrif. Dia berada di ujung. Ini namanya ini. Ini namanya aliful mutatarrifa seperti Asbania, apalagi Australia, apalagi Indonesia. Indonesia, itu namanya al-aliful mutatarrifa. Apalagi selain itu? Amerika itu aliful mutatarrifa. Dan biasanya al-aliful mutatarrifa itu kebanyakan terdapat pada ism ajami. Itu namanya kata benda asing namanya. Ajami itu kata benda asing. Oke, nastamir ya, muhasil. Kemudian, idza udhifat ta'ul fa'il, idza udhifat ta'ul fa'ili ila kalimati dama, fa innaha tusbihu. Mana yang benar ini? Damat, dumta atau dumtu, dawamat atau damat. Tunggu dulu, ini kita harus tahu ini. Apakah ini ba ini damat? Tapi menurut dari soal ini ini tidak ada dia menggunakan ta'ut ta'nis. Mana yang benar penggunaan ta'ut ta'nis di sini? Bukan dhamir. Ta'ut ta'nis itu ke lil ghaibah, bukan lil mutakallim dumtu. Jadi yang benar ini adalah damat. Damat ini artinya fa'il. Fa'ilnya adalah ta. Di sini tahu apa namanya ini? Ta'ut ta'nis. Mabniun ala sukun. Damat. Al-fa'il huwa ta'ut ta'nis mabniun ala sukun. Damat. Yang dimaksud di sini ada damat. Kan tidak bisa. Damat. Berarti yang benar adalah damat. Mustamir. Min alamat. Alamat. Alamat as-sahih. Thumma alamat al-khata. Min alamat at-tarqib. من علامات الترقيم التي يجوز وضعها في أول السطر الشرطة. Ini harus kalian belajar ini. Ini ada di Qawaid al-Imla. Di antara salah satu tanda penomoran yang bisa disimpan di awal satr, di awal paragraf adalah desk. Teman-teman tahu desk? Tahu. Tahu desk? Ini namanya desk ini. Ini desk ini. Ini namanya desk. Garis datar. Namanya garis datar. Syarto itu garis datar. Garis datar itu biasanya juga min alamat at-tarkim allati yajuz wad'uha fi awal satr asy-syartah. Jadi garis datar juga ini di antara salah satu alamat tarkim yang bisa disimpan di awal satr di paragraf pertama itu adalah garis datar. Bisa tidak garis datar disimpan di awal?
لا Di لا awal bisa. di awal kalimat, di awal satar. Menurut antum bisa tidak? Hah? Nah, nah Bisa. itu. Ini bisa. Gila, Kalian gila. tidak Woi, gue sama Pink, soal itu. bisa. Jadi jadi syarto itu, jadi syarto itu, teman-teman, syarto itu bisa di syarto itu bisa disimpan di awal paragraf. Khususnya misalnya ketika kita mau menulis apa namanya notulen, biasanya kita kasih syarto garis datar satu, garis datar ini misalnya tentang apa, kemudian garis datar berikutnya tentang apa, garis datar berikutnya tentang apa. Jadi bisa simpan di awal paragraf. Ini berarti sahih. Nah, la faidata lil mustami aw lil qari min wujudi min wujudi la faidata lil mustami lil qari min wujudi alamat at-tarqim wa adawat ar-rabt. Ini dia berkata, tidak ada manfaatnya bagi pendengar atau pembaca, tidak ada bahwa adanya alamat atau tarkim, alamat-alamat penomoran atau tanda baca. Itu alamat tarkim itu tanda baca ya, atau penomoran. Tanda-tanda baca, alamat tanda baca, tanda baca, dan yang lain, wadawat rabt, dan kalimat penghubung, katanya itu tidak ada gunanya bagi pendengar dan pembaca. Betul tidak? لا. Khata. Al-ijabah khatiyah. Oke, انتقل إلى السؤال الآخر. ومحصلة الكلام هذا التعبير من روابط الاستنتاج عند كتابة الفقرة أو المقالة. Ini katanya ungkapan ini adalah sebagai penghubung, min rawabitul istintaj, sebagai kesimpulan ketika menulis paragraf atau makalah. Tahu mahsatul kalam? Artinya hasil dari pembicaraan ini atau hasilnya, mahsulatul kalam min bahtina, hasil dari pembahasan kita itu menurut kalian kesimpulan atau bukan? Kesimpulan. Berarti dia min rawabitul istintaj. Berarti di sini tertulis benar, sahih, bukan salah. Kemudian fadlan amma sabaqa, هذا التعبير من روابط الاستطراد عند كتابة المقالة. فضلا عما سبق فضلا عما سبق هذا التعبير من روابط الاستطراد. Istitrad itu yang menyimpang. Yang menyimpang maksudnya yang tidak seharusnya ada ketika membuat makalah. Fadlan itu kan tidak bisa ini digunakan fadlan. Fadlan amma sabaqa. Min rawabit, ini berarti benar dia yang jadi ini merupakan dia menyimpang ini kata-kata ini.
Betul, dia menyimpang. Jadi betul. Kalimatnya sahih. Ini katanya kata-kata yang fadlan amma sabaq ini menyimpang, memang menyimpang. Ini adalah min rawabitil istitrar. Nah, kemudian nantafi ila soal akhar. Tuktabul maqala fi arba'ati ajza. Kalian pernah siapa yang pernah ikut M2 kaki kah? Apakah itu yang menulis makalah? Kemudian pernah ikut? Belum Ustaz. Lam Siapa ini? marrah. Oh, ma kunta tusyari fi hadha? Teman-teman, kalau belum pernah, jangan bilang lam bimarro ya. Dengan kata-kata ma kuntu syarik, ma kuntu ashtarik, ma kuntu adhab, saya artinya belum pernah. Saya belum pernah pergi. Ma kuntu anam, saya belum pernah tidur. Ma kuntu akul, saya belum pernah makan. Jadi kata-kata lam bimarro itu kecuali dengan orang-orang Gontor. Tapi kalau untuk orang-orang Arab itu jangan digunakan. Karena itu adalah kata-kata yang tidak familiar di telinga orang Arab. Jadi nanti kalau kalian sudah berada di Mesir, ketemu dengan orang Arab, ya Syekh, hada ma kuntu ata'allam fil ma'had, saya belum pernah belajar di pondok. Ustaz, hada al-qawaidul ana ma kuntu ata'allam qawaidul imla, saya belum pernah belajar qawaidul imla. Ma kuntu ata'allam al-balaghah, ilmu al-balaghah, saya belum pernah belajar ilmu balaghah, ilmu al-badi. Ma kuntu ata'allam ilmu al-badi, saya belum pernah belajar ilmu al-badi. Jadi begitu. Nah, nanti kalau kata-kata lam bimarro itu khusus untuk kalian saja. Tapi kalau nanti sudah ketemu dengan orang Arab, dengan yang berbahasa Arab fusha, maka kata-kata itu dihilangkan, jangan dipakai. Karena itu adalah namanya bahasa Gontori, bahasa-bahasa yang sering digunakan di Gontor. Dan hanya orang-orang Gontor lah yang mengerti, dan anak-anak pesantren, alumni-alumninya. Jadi ini saya ajarkan kalian bahasa yang baik dan benar. Sehingga nanti ketika sudah ada, kalian sudah misalnya mudah-mudahan kalian semua lulus di Mesir, kalian bisa menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Tuktabul maqalatu fi arba'ati ajza. Makalah itu ketika ditulis terdiri dari 4 bagian. Betul tidak? Salah. Jadi makalah itu dalam bahasa Indonesia biasanya dia ditulis terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah apa? Muqaddimah, pendahuluan. Jadi pendahuluan tentang as-salatu wassalamu ala, terserah kalian. Segala puji bagi Allah. Dan adapun judul makalah itu namanya muqaddimah. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah al-'ird, yang biasa kalian tulis di edad itu. Al-'ird. Al-'ird itu adalah isi. Muhtawayat al-maqalah, isi. Termasuk ini isinya bagaimana kalian jelaskan. Isi daripada pembahasan makulamu apa. Makalahnya kalian apa. Ada dibahas di situ. Isi dan pembahasan. Itu namanya di al-'ird. Kemudian yang ketiga adalah al-khatimah, penutup. Penutup termasuk kesimpulan, kemudian saran, apa sarannya dari makalah ini, penulisan makalah ini. Jadi makalah itu terdiri dari 3 bagian. Min thalathati ajza. Jadi jawaban ini adalah salah. Bukan arba'ati ajza tapi thalathati ajza. Min dawabiti unwanil maqal an yakuna musiran wa jadzaban fi ghairi ibtidal. Salah satu peraturan judul penulisan makalah, judul makalah itu, makalahnya harus menarik, wa jadzaban, musiran, harus membuat orang tertarik,
kemudian membuat orang terkesan, pertama musirun terkesan, kemudian menarik, mujazzaban, fi ghairi ibtidal, dan tidak kasar. Betul tidak? Judul makalahnya. Betul, itu salah satu peraturan judul makalah, ya benar. Jadi salah satu peraturannya itu, judulnya itu harus menarik, jangan yang tidak menarik. Kemudian harus berkesan di hati para pembaca dan pendengar. Kemudian dia tidak kasar. Maksudnya dia tidak kasar itu maksudnya tidak kasar itu tidak kaku. Dia tidak kaku itu judulnya. Dia harus luas, fleksibel, luas, tidak kaku. Berarti al-ijabah sahihah. Yataqawwanu maqal alal aqal min 3 faqarat. Makalah itu paling tidak minimal terdiri, al-aqal itu minimal terdiri dari 3 paragraf. Betul tidak? Faqarat. Sahih. 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 Dan makalah terbaik itu memang terdiri dari 3 faqara, 3 paragraf dan 3 titik. Itu makalah yang bagus, tulisan yang bagus. Jangan 3 paragraf tapi 1 titik. Itu dia kemana-mana, tidak jelas penjelasannya. Tapi kalau dia 3 titik itu lebih bagus. Kemudian muallimul markaz akiffa. Hadhihi al-jumlah sahihah imla'iyah. Sahih. Secara imla akiffa. Muallimul markaz akiffa. Hadhihi al-jumlah sahihah imla'iyah. Secara imla betul tidak? Dia bilang ini salah. Disalahnya di mana? Hamzah. Akifah. Di mana? Ini. Dia ini muallimu, seharusnya ini alifnya hilang. Ini alifnya hilang. Seperti muallimul kitabati. Muallimul kitabah. Muallimun nahwi, para pengajar nahwu. Kemudian apa namanya? Ini masuk jamak mudzakkar salim ketika dia diidhafahkan. Teman-teman, ketika ada jam'u mudzakkar salim dan dimasukkan dalam pembahasan idhafah, maka nunnya itu hilang, hudzifatin nun. Seharusnya kan muallimuna ya. Teman-teman, muallimuna. Tapi karena dia masuk dalam pembahasan idhafah, maka hudzifatin nun. Jadi muallimul markaz. Seharusnya kan muallimuna ini. Muallimuna al-markaz, tapi karena dia masuk dalam pembahasan idhafah, maka yang dihapus itu adalah nun, bukan yang ditambah alif. Jadi ini adalah secara kaidah imla, secara imla'nya adalah salah, khata. Nanti insya Allah itu kita cukup sampai di situ. Al-Kitabah tadi sudah selesai. Nanti besok kita masuk lagi kaidah insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan
umur yang panjang. Sebentar malam kalian ada acara? Oke Ustaz. لا شيء. ما عندكم البرنامج هذه الليلة؟ نعم إن شاء الله. ندعو أن يكون هذه الليلة أن يكون وقتكم هذه الليلة فارغا حتى يمكن ربما نواصل في قواعد في الاختبار القواعد. Mudah-mudahan sebentar malam ada waktu supaya kita lanjut lagi karena waktu kita ini tinggal hari ini tanggal 22. Waktu kita tinggal 3 hari lagi. Jadi kita bahas. Nanti sebentar malam saya akan kirimkan buku Nahwu, buku kaidah bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian bisa belajar melalui PDF. Nanti saya kirimkan PDF-nya. Jadi itu buku yang sering dipakai di kampus dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya harap kalian semua bisa belajar. Nanti juga tentang imla, mudah-mudahan saya masih simpan mungkin ini imla. Terjemahan imla, qawaidul imla. Tinggal kalian pelajari nanti. Dan insya Allah mudah-mudahan semua kalian dipermudah dalam ujiannya. Kalian sudah mendaftar belum? Baru mendaftar. Ya. Nah, jadi nanti mendaftar. Sudah disampaikan ke orang tuanya? Alhamdulillah. Iya. Harusnya dari bapaknya, harusnya. Insyaallah kelas. Iya, nanti ya sampaikan ke bapaknya. Kalau bisa nanti kalian daftar ya besok atau lusa. Tanggal 23 lah atau ya sampai nanti tanggal 24. Ya, jelek sinyalnya, paling tidak tanggal 24 kalian daftar. Itu paling lambat. Tapi kalau bisa besok sudah daftar. Jadi sebentar malam kita mudah-mudahan ada waktu kita untuk melanjutkan. Kita lanjutkan di kaidah. Di kaidah, ujian kaidah. Naktahi bihadza syukran ala husni ihtimamikum bihadza al-bahth. وإن شاء الله نستمر ونواصل بحثنا بعد صلاة العصر بعد صلاة العشاء إن شاء الله وبعد العشاء. Mudah-mudahan nanti kalau tidak ada halangan, kemudian kalian tidak ada kegiatan, kita manfaatkan waktu kita yang cukup sempit ini, karena waktu kita tinggal 3 hari lagi. Kita manfaatkan untuk kita belajar dan kita niatkan lillahi ta'ala, semoga niat baik kita, niat suci kita untuk belajar di Mesir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan dan kita bisa menjadi orang yang lulus, kalau bisa mendapatkan beasiswa di antara 20 orang yang telah disediakan oleh Kementerian Agama. Amin amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Nanti kasih tahu teman-teman yang lain yang belum hadir supaya untuk hadir di pembahasan sebentar malam insyaallah. Syukran lakum wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz ala ilmikum. Afwan. Insyaallah naltaqi bikum ba'da al-isya.